Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jika Nabi dan Rasul dari yang pertama hingga yang terakhir terutus ke bumi untuk mengajarkan kebaikan hanya untuk kaumnya saja, maka berbeda dengan Rasulullah Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW yang terkirim ke bumi untuk seluruh kaum, untuk seluruh umat manusia. Memang benar adanya jika segala yang ada hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan alhamdulillah, karena kasih sayangnya, saya sekarang masih bisa membuat video untuk ujian praktek saya. Dan penonton semua masih dapat melihat saya membuat video dan mendengarkan materi-materi yang akan saya sampaikan di video saya kali ini. Kepada Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman saya semua yang saya cintai dan saya banggakan, stay safe ya, tetap di rumah aja, jangan keluar-keluar kalau nggak penting banget. Terus pola makannya dijaga, kesehatannya dijaga, jam tidur juga dijaga yang teratur, istirahat yang cukup, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari wabah penyakit dan kita semua dijauhkan Allah dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, apakah kalian semua sebelum menonton video saya ini sudah melaksanakan sholat? Nah, kalau belum, bisa dijeda dulu videonya, segera ambil wudhu dan laksanakan sholat dulu ya teman-teman. Udah selesai? Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Kita ini sebagai sesama muslim wajib mengingatkan yang satu dengan yang lainnya untuk saling berbuat baik, terutama ini sesama muslim ya. Kita itu wajib mengingatkan teman-teman kita, orang sekitar kita untuk selalu melaksanakan sholat tepat pada waktunya, karena sholat itu sangat penting. Tapi sayangnya masih banyak di antara kita yang sering ninggalin sholatnya, yang masih bolong-bolong nih sholatnya. Saya pribadi pun sholatnya kadang masih bolong-bolong dan suka sering nunda juga, karena waktu dengar azan itu kalau udah lagi asik scroll TikTok, scroll Instagram, itu pasti kayak bentar 5 menit lagi, bentar 10 menit lagi, sampai akhirnya setengah jam, 1 jam. Bahkan saya pernah sholat isya pukul 9, pukul 10 itu. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa saya, dosa kita semua, dosa teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Kenapa sih kita nggak boleh menunda-nunda sholat? Karena sholat itu sangat penting teman-teman. Sebagaimana Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'annya, yaitu pada surat Al-Isra ayat 78 yang bunyinya, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda, yang artinya laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh, karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ada makna dan rahasia di balik sholat 5 waktu teman-teman. Seperti pada sholat subuh nih. Sholat subuh dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terbit. Karena itu, sholat subuh ini termasuk sholat terberat untuk dilaksanakan. Mengapa? Karena jamnya itu waktu enak-enaknya tidur, benar nggak? Nah, oleh karena itu, di dalam seruan azan subuh berbeda dengan seruan azan lainnya. Nah, pada azan subuh terdapat kalimat yang berarti lebih baik sholat daripada tidur. Karena teman-teman, pada waktu subuh, semesta itu berada dalam spektrum biru muda yang bersamaan dengan frekuensi tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid ini mempunyai fungsi untuk mengatur kekebalan metabolisme tubuh teman-teman. Sementara warna biru di semesta punya rahasia sendiri terkait rezeki dan cara berkomunikasi. Pada saat azan subuh berkumandang, energi semesta berada pada tingkat paling optimal. Dan energi inilah yang kemudian diserap oleh tubuh, khususnya saat kita sedang sholat dan saat melakukan bagian ruku dan sujud. Yang kedua adalah sholat zuhur teman-teman. Barang siapa seorang muslim yang sering melewatkan sholat zuhur karena tidur siang atau sedang bekerja, orang itu memiliki resiko terkena gangguan pencernaan loh, dan juga mengalami masalah hati atau mood yang gak beraturan. Jadi moodnya kayak habis baik aja tiba-tiba kayak merasa marah gimana gitu. Karena pada sholat zuhur
Semesta ini berwarna kuning yang mempengaruhi kondisi perut dan sistem pencernaan secara keseluruhan. Dan warna kuning ini juga dapat mempengaruhi hati dan perasaan seseorang. Selanjutnya ada sholat asar. Sering melewatkan sholat asar, daya kreativitas orang muslim dapat menurun. Karena warna semesta saat asar berubah menjadi jingga. Dan warna jingga kemudian mempengaruhi sistem organ-organ dalam tubuh manusia, yaitu pada sistem reproduksi. Lanjut lagi, sholat maghrib. Pada saat maghrib, semesta berwarna selaras dengan jin dan iblis, yaitu berwarna merah. Warna merah adalah warna atau lambang dari jin dan iblis. Benar nggak? Nah, tidak heran kenapa orang tua selalu melarang anaknya untuk keluar rumah saat maghrib. Karena pada saat maghrib, jin dan iblis itu sangat bertenaga. Karena ia ikut bergetar dengan semesta. Nah, sebaiknya buat orang yang sedang di perjalanan itu makanya lebih baik berhenti dulu dengerin azan. Dan alangkah baiknya jika sholat maghrib dulu, lalu baru melanjutkan perjalanannya. Karena sholat maghrib dapat melindungi seseorang dari gangguan-gangguan yang ada. Dan yang terakhir ada sholat isya. Melewatkan sholat isya dapat membuat hati gelisah, di mana warna semesta berubah menjadi warna nila, lalu menjadi gelap. Waktu isya ini memiliki rahasia ketentraman dan kedamaian yang frekuensinya harmonis dengan otak dan sistem saraf. Itulah sebabnya seorang sangat dianjurkan untuk beristirahat saat langit gelap. Karena tidur setelah sholat isya dapat membawa jiwa manusia pada gelombang delta dengan frekuensi di bawah 4 Hz. Wow. Dan disinilah seluruh sistem organ tubuh dapat memasuki waktu rehat. Apa aja sih keutamaan sholat 5 waktu? Yang pertama, sebaik-baiknya amalan setelah syahadat. Hal ini dijelaskan dalam hadis muttafaqun ilaih. Rasulullah bersabda, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdol? Jawab beliau, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti pada kedua orang tua. Jawab Rasulullah. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali. Jihad di jalan Allah. Jawab Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari nomor 7534 dan Muslim nomor 85. Dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa hal yang paling baik pertama yang wajib kita lakukan adalah sholat dengan tepat waktu. Yang kedua barulah berbakti kepada orang tua, dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sholat sebagai penghapus dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dengan air dari sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Lalu Rasulullah berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari nomor 528 dan Muslim nomor 667. Dari Jabir radhiyallahu anha, permisalan sholat yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Al-Hasan berkata, tentu tidak tersedia kotoran sedikit pun di badannya. Hadis riwayat Muslim nomor 668. Dua hadis tersebut menerangkan tentang keutamaan sholat 5 waktu, yaitu dapat diraihnya pengampunan dosa. Namun hal tersebut harus dikerjakan dengan sempurna dan memenuhi syarat, rukun, dan aturan-aturannya. Dari sholat tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Nah, untuk dosa besar kita harus tetap melakukan taubat. Dan yang ketiga, sholat adalah cahaya untuk di dunia dan di akhirat. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapat keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qur'an, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad 196. Syekh Syu'aib al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan. Disebutkan dalam hadis Abu Malik Asy'ari, Rasulullah bersabda, sholat adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Juga terdapat hadis dari Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 561
dan Tirmidzi 2 nomor 223. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini syahih. Nah, gimana nih teman-teman? Mau kan merubah kebiasaan menunda sholat kita? Yuk pelan-pelan kita cicil. Mulai dari hari ini kita wajibkan satu hari kemudian dua, satu hari kemudian tiga. Lama-kelamaan insya Allah kita akan bisa membiasakan diri untuk sholat dengan tepat waktu. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun. Kura-kura merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga pidato ini membawa berkah dan untuk lentera di alam barzah. Amin. Pak Andi punya burung kenari, burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan sampai di sini, salah dan janggal mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.